itu beda-beda dan kita harus hargai itu karena itu sudah menjadi hal turun-temurun di daerah mereka. Kemudian pemilihan kepala daerah. Kepala daerah berarti seperti gubernur. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, jadi undang-undang ini merupakan perbaruan ya sebenarnya ya. Ini yang terbaru. Yang sebelum-sebelumnya Ibu lupa namanya. Sebentar. Jadi dalam sejarah produk perundangan ini merupakan sejarah politik yang mengatur pilkada langsung. Baru dilakukan tahun 2005. Ini sudah yang terbaru. Mungkin yang lama tahun 2005 ya bunyinya. Pemilihan umum legislatif tujuannya adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Jadi dalam pemilihan legislatif tentu tujuannya sangat baik ya untuk pemerintahan yang demokratis, kuat, bahkan mendapat dukungan dari rakyat. Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan bisa dikatakan menjadi harapan. Diharapkan seperti ini untuk pemilihan umum legislatif. Kenapa? Karena memang legislatif peranannya dalam kenegaraan sangat besar, di mana mereka adalah wakil-wakil rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Memang sebelum tahun 2004 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden secara demokratis oleh rakyat belum terlaksana dengan baik. Namun sejatinya, kenapa kok mengharuskan pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat? Karena memang sudah tercantum dalam konstitusi kita, yaitu pasal 6A. Nah, memang sebelum-sebelumnya harapan untuk konstitusi ini belum terlaksana, namun sekarang sudah terlaksana dengan baik. Pertama kita bahas mengenai pemilihan kepala desa. Untuk aturan terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal-usul tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dan kedudukan kepala desa sangat diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kenapa? Karena memang kepala desa posisinya paling dekat dengan rakyat. Kepala desa merupakan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa, yaitu Pilkades. Tahapan Pilkades. Jadi untuk saat ini, untuk tahapannya sudah berjalan dengan sangat baik. Pertama persiapan. BPD memberitahukan mengenai berakhirnya masa jabatan kepada kepala desa. Selanjutnya kepala desa harus membuat laporan akhir masa jabatan kepada bupati melalui camat. Kemudian dibentuklah panitia pemilihan kepala desa oleh bupati. Kemudian pencalonan. Nah, pencalonan ini diatur oleh panitia yang sudah terbentuk tadi. Tujuan untuk permohonan pencalonan ditulis bahwasanya diajukan kepada bupati, dikirim ke panitia. Kampanye calon kepala desa. Setelahnya diperbolehkan untuk kampanye menyampaikan program-program kerjanya kepada masyarakat.
Ini adalah pemilihan pada zaman dulu ya, pada zaman dahulu yang Ibu sebutkan tadi bahwa desa hanya dihuni oleh puluhan keluarga dulu. Kemudian mereka itu memilih pemimpin dengan cara musyawarah. Dulu masih musyawarah dan mufakat. Artinya bahwa musyawarah dan mufakat itu sudah ada sejak dulu. Artinya sudah menjadi kepribadian bangsa secara turun-temurun. Yang artinya bahwa Indonesia sudah berdemokrasi sejak negara ini belum terbentuk. Untuk pemimpinnya, jika satu desa itu hanya 10, maka pemimpinnya disebut panepuluh. Nah, sebuah panepuluh bisa disebut buyut karena usia. Mungkin usianya sudah sangat tua ya, dipilih yang paling tua gitu. Di Jawa panepuluh juga disebut danyang. Apa itu danyang? Danyang adalah seseorang yang pertama kali menghuni tempat tersebut. Orang dulu nyebutnya babat alas ya. Jadi dulu kan masih kayak hutan-hutan, kemudian dibabat membuat rumah sendiri, kemudian punya anak, ditaruh di sampingnya. Itu namanya yang pertama kali menduduki itu daerah itu atau babat alas itu adalah disebut danyang. Jika satu desa 100 keluarga disebut penatus. Jika satu desa 1000 disebut panewu. Gitu. Kemudian pada masa zaman Hindia Belanda yang artinya Belanda sudah menduduki wilayah Indonesia. Mereka ikut campur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemerintahan Belanda, caranya untuk memilih kepala desa adalah diubah yang tadi ya. Rakyat dikumpulkan di tanah lapang atau lapangan desa. Jadi kalau setiap desa kan punya lapangan ya. Nah, dikumpulkan di situ. Calon kepala desa duduk di tempat yang lebih tinggi. Kemudian rakyat memilih dengan cara jongkok di depan calonnya. Mungkin kayak diberikan tempat duduk gitu ya, atau ada panggungnya mungkin. Kemudian rakyat itu yang memilihnya jongkok di depan calon-calonnya. Namun karena banyak menimbulkan konflik, ya karena ada konflik muncul aturan baru yaitu menggunakan biting. Biting itu apa? Lidi. Lidi dimasukkan ke dalam bumbung kayak wadah gitu. Diberikan simbol bumbungnya berupa palawija. Kalau dulu palawija kayak gitu, misal kepala desa A, lambangnya nanti apa, B apa, kayak gitu ya. Untuk saat ini, kantor-kantor kepala desa sudah sangat bagus ya. Nah, ini adalah salah satu desa yang mendapatkan penghargaan dari kementerian, memiliki kantor yang sangat bagus, ada di Klaten. Dan desa ini termasuk desa yang berhasil mengembangkan daerahnya, yaitu tempat-tempat yang dianggap memiliki potensi dikembangkan menjadi tempat-tempat pariwisata. Tidak hanya itu sebenarnya, desa ini juga memiliki program yang sangat unik, yaitu setiap rumah ada sarjananya. Artinya pemerintah desa sangat mendukung untuk pendidikan daerah, pendidikan masyarakatnya. Dengan potensi-potensi alam yang dikembangkan oleh desa tersebut, maka desa tersebut memiliki tabungan desa atau apa seperti itu yang cukup tinggi sehingga bisa digunakan untuk program selanjutnya, pengembangan selanjutnya seperti pertanian, peternakan, kemudian memberikan beasiswa kepada sarjana setiap rumah tadi, seperti itu. Apa namanya? Desa Ponggok namanya ya. Selanjutnya adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kesadaran akan pentingnya demokrasi saat ini sangat tinggi. Ya, kalian lahir tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu sudah cukup bagus lah
atau bisa dibilang proses ya tahun 2000-an itu adalah proses perbaikan stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia pada waktu itu. Nah, untuk demokrasi sekitaran tahun-tahun itu sampai sekarang, tahun 2000-an lah sampai sekarang itu kesadaran untuk pentingnya demokrasi sudah cukup tinggi dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Jadi, mengapa sih kok ada voting? Apakah voting juga termasuk demokrasi? Iya, jadi untuk demokrasi itu ada demokrasi langsung, ada demokrasi perwakilan, bisa dengan cara voting. Gitu. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh rakyat. Jadi dengan rakyat memilih langsung pemimpinnya, diharapkan yang terpilih itu adalah orang-orang yang benar-benar seorang pemimpin. Seperti itu. Pilkada langsung dimulai pada bulan Juni 2005. Nah, ini. Jadi sebelum-sebelumnya memang kepala daerah itu dipilih oleh kementerian. Namun, mulai tahun 2005 banyak sekali saran atau aspirasi untuk melakukan pemilihan seperti halnya pemilihan presiden tahun 2004. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat di mana merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Jadi mengapa kok dilakukan pemilihan daerah? Kenapa kok nggak kayak dulu dipilih saja, nyaman-nyaman aja dipilih kayak gitu? Kenapa kok harus repot-repot buang-buang uang negara untuk pemilu kayak gitu? Kenapa? Ya karena untuk memperbaiki kualitas demokrasi agar negara kita bukanlah negara yang apa namanya, kalau dipilih kan ada banyak sekali unsur mungkin nepotisme atau mungkin unsur-unsur yang kurang baik seperti itulah. Diharapkan dengan benar-benar dipilih oleh rakyat, pemimpin yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang benar-benar seorang pemimpin. Selain itu juga biar ada instrumen pergantian politik ya. Lima pertimbangan yang penting penyelenggaraan pilkada langsung. Jadi ini ada pertimbangan-pertimbangan mengapa langsung, karena yang pasti jawaban dari tuntutan aspirasi rakyat. Selain itu juga sudah diatur dalam konstitusi. Kemudian memperkuat otonomi daerah, sarana penting dalam kaderisasi pemimpin nasional. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika pemimpin itu berganti, yang pasti keterampilannya juga diharapkan semakin meningkat daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kemudian ada tokoh-tokoh kaderisasi kepemimpinan untuk mewujudkan pemimpin yang benar-benar baik. Masa Hindia Belanda, kita flashback ke zaman dulu. Pada masa Belanda, hierarki penyelenggaraan negara yang pertama adalah provinsi, dulu namanya Gewes, dipimpin oleh gubernur. Siapa gubernurnya? Diisi oleh orang Belanda. Contohnya gubernur Belanda dulu yang menduduki gubernur di Indonesia yang diduduki oleh orang-orang Belanda, gubernur Daendels, Raffles orang Inggris ya, dan lain sebagainya. Kerasidenan dipimpin oleh residen diisi oleh Belanda juga.
Afdeling atau Kawedanan dipimpin oleh asisten residen diisi oleh Belanda juga. Lalu pribumi bagian mana? Bagian bupati atau kabupaten pribumi. Distrik atau Kawedanan juga pribumi dipimpin oleh Wedana. Anduk distrik atau kecamatan dipimpin oleh camat diisi oleh pribumi. Jadi untuk posisi 3 paling atas orang-orang Belanda. Selang bergantinya, di mana pemerintahan diambil oleh Jepang secara struktural dan fungsional sama seperti ini, yang 3 atas, 3 bawah, 3 atas Belanda, 3 bawah orang pribumi. Pada masa Jepang sama, cuma namanya saja yang dibuat beda, disesuaikan dengan bahasa-bahasa dari Jepang. Nah, itu ada di layar, bisa dilihat sendiri ya, dibaca sendiri. Ini seperti Karesidena namanya Shu, Kawedanan Gun, asisten kecamatan Son, desa kelurahanku, dusun Aja, RT Gumi. Ya, seperti itu. Masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, ya artinya tahun sekitar 45-an ya. Di era ini kepala desa berfungsi sebagai komite nasional daerah yang ditetapkan sebagai ketua badan perwakilan daerah. Jadi kalau zaman masa kemerdekaan itu kan hasil sidang PPKI, dibentuklah KNIP, KNID, ya itu. Untuk daerah pusat namanya adalah KNIP. Nah, untuk daerah namanya Komite Nasional Daerah. Jadi sebelum apa ya? Selain itu ya, di bawahnya ada lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45, kepala daerah diangkat adalah kepala daerah sebelumnya. Kepala daerah kabupaten Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48, kepala daerah kabupaten diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan calon yang diajukan oleh DPRD kabupaten. Jadi zaman kemerdekaan memang belum terlaksana pemilu. Pemilu di Indonesia baru terlaksana tahun 55. Jadi sebelum-sebelumnya masih berdasarkan pemilihan. Contohnya ini. Untuk sistemnya pada zaman dulu memang masih belum sebaik sekarang ya. Pada masa ini, jadi memang zaman dulu Komite Nasional itu bisa disebut dengan pembantu presiden kan, sehingga tugasnya eksekutif. Atau dia kepala daerah dan juga Komite Nasional Daerah, seperti itu pada zaman dulu. Setelah masa kemerdekaan sekitar tahun 45-48 ya, di mana yang kepala daerah yang kemarin dipilih dari sebelumnya, sedangkan kepala daerah kabupaten dipilih oleh menteri ya, Menteri Dalam Negeri. Untuk tahun Indonesia Serikat ada perubahan istilah, provinsi menjadi daerah tingkat 1, kabupaten menjadi daerah tingkat 2, kecamatan menjadi daerah tingkat 3, seperti itu. Pada tahun 1959, DPRD mengajukan nama calon kepala daerah. Ini caranya ya. Setelahnya tahun 59-an, DPRD mengajukan calon kepala daerah yang menentukan adalah presiden. Ya, jadi untuk kepala daerah pada tahun 59 itu bukan lagi dari kepala daerah sebelumnya ya. Pada zaman ini calon-calon kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kemudian diusulkan kepada presiden dan ditentukan oleh presiden. Nah, sehingga pada masa ini positifnya, negatifnya adalah pada masa ini pemerintah pusat semakin mengendalikan daerahnya. Kenapa? Karena kan yang memilih presiden atau menteri dalam negeri, sehingga bisa jadi mereka memilih orang-orang yang memiliki sepemikiran atau ya sepemikiran lah dengan pusat seperti itu. Jadi dalam mengendalikan daerah pun semakin gampang. Karena pemimpinnya adalah orang-orangnya sendiri. Kayak gitu.
Kemudian pada masa Orde Baru, ya Orde Baru sekitar tahun 66, 68-an ya, kepemimpinan Bapak Soeharto, seperti halnya dengan Orde Lama, mekanisme pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan cara diangkat juga. Pada masa itu kepala daerah dan atau diangkat oleh presiden dan menteri dalam negeri melalui anggota DPRD. Masih sama kan? Kemudian pemilihan kepala daerah pada masa Orde Baru sebenarnya bukanlah pemilihan dari DPRD karena jumlah dukungan suara dalam pencalonan atau urutan pencalonan tidak menghalangi presiden untuk mengangkat siapa saja di antara calon itu. Jadi seperti formalitas saja DPRD memilih calon kepala daerah itu yang menentukan tetaplah presiden pada masa Orde Baru. Kemudian dalam aturannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, isinya kepala daerah diangkat oleh presiden dari calon yang memenuhi syarat. Tata cara seleksi calon yang dianggap patut diangkat oleh Presiden dilakukan DPRD. Aturan di atas terkait dengan kepentingan pemerintah pusat untuk mendapatkan gubernur atau bupati yang mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Nah, ini dia tujuannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan ya, bukankah di konstitusi sudah diatur ya kalau kepemilihan kepala daerah itu seperti ini itu dipilih oleh rakyat dan lain sebagainya ya kan. Nah, seperti itu. Kenapa kok masih juga ditetapkan oleh presiden? Yaitu adalah salah satu bentuk kalau secara hukum bisa dikatakan penyelewengan terhadap konstitusi. Namun kenyataannya memang seperti itu. Pemerintah membuat sebuah undang-undang seperti ini, isinya seperti ini, membuat aturan-aturan sendiri. Memang kalau dilihat secara hukum, kenapa kok aturannya berbeda? Kan seharusnya secara hierarki undang-undang dasar dulu, top MPR baru undang-undang ya. Kalau ini kan adanya tidak persamaan antara undang-undang dasar dan undang-undang, ya kan? Dalam undang-undang dasar disebutkan dipilih oleh rakyat, sedangkan dalam undang-undang yang dibuat tahun 74 ini, nomor 5 ini dipilih oleh presiden ya. Ini memang penyelewengan dan yang memang benar-benar terjadi. Itu juga kurang paham mengapa demikian. Apakah memang dibuat untuk seperti itu, ataukah memang pemilihan daerah itu kurang maksimal? Padahal untuk pemilihan DPR juga sudah berjalan dengan baik pada waktu itu. Selanjutnya pada masa reformasi, mundurkan dirinya Presiden Soeharto, kemudian digantikan oleh Bapak Habibie. Era reformasi ditandai dengan jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 98 pukul 10 di Istana Negara. Presiden Soeharto meletakkan jabatannya kepada ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Nah, ini jika kalian lihat di konstitusi, bagaimana proses persidangan seorang presiden ya. Kalau dalam konstitusi sekitar pasal tujuan ya, 6 atau 7 ya, disebutkan bahwa presiden bisa diberhentikan dengan cara DPR mengajukan usulan kepada MK ya kan. Kemudian dari MK dilakukan penyelidikan, jika terbukti melakukan pelanggaran maka akan dilanjutkan ke MPR. MPR yang bertugas untuk menurunkan. Namun pada saat tahun 98 MK belum terbentuk ya, MK baru terbentuk tahun 2003. Kalau kalian lihat di konstitusi bagian aturan Ibu lupa ya, kalau enggak peralihan ya tambahan itu disebutkan yang bagian 3 nomor 3 ya, pasal 3 bahwa selambat-lambatnya MK dibentuk pada tahun 2003. Nah, pada waktu itu mungkin MPR tidak bisa mengadakan sidang, maka bisa dialihkan ke peradilan. Nah, karena MK memang belum terbentuk, maka di sini
maka peletakan jabatannya adalah di MA. Tapi seharusnya MPR. Kemudian pada saat itu juga Presiden mengundurkan diri, langsung diserahkan jabatannya kepada Bapak Habibie. Jadi Bapak Habibie langsung diangkat pada waktu itu juga, di mana di hadapan MA. Namun di sini dalam aturannya diperbolehkan ya, karena ketika MPR tidak bisa mengadakan sidang, maka bisa di lembaga peradilan. Memang ada aturannya seperti itu, diperbolehkan. Kemudian, tapi untuk pengangkatan Ibu kurang tahu. Untuk pelengseran diperbolehkan untuk di peradilannya. Kemudian Habibie dilantik pada saat itu juga menjadi presiden. Pada awal masa reformasi, sistem pemilihan belum disebut sebagai pemilihan umum yang demokratis. Perihal itu dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. UU ini mengisyaratkan tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Walaupun sistem pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara terbuka dan demokratis, tetapi praktek manipolitik tak terhindarkan. Atas kritik publik, undang-undang ini kemudian diganti dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan sekarang diberlakukan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi untuk undang-undang ini yang pasti akan mengalami perubahan seterusnya ya, menyesuaikan dengan kondisi politik di Indonesia. Kalau dalam buku PPKN Ibu waktu sekolah dulu memang menggunakan Undang-Undang Nomor 32. Namun sekarang sudah berubah lagi ya, seperti itu. Pelaksanaan pilkada langsung. Ini adalah proses yang sekarang yang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masa dibagi menjadi dua, yaitu masa persiapan dan masa pelaksanaan. Persiapannya ngapain? Pemberitahuan DPRD. Kalau kepala desa tadi, pemberitahuan dari BPD ya. Kalau untuk kepala daerah, pemberitahuan dari DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan. Kemudian pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan. Perencanaan penyelenggaraan, dibentuklah panitia-panitia persiapan atau panitia-panitia pemilihan ya. Banyak sekali ya kalau di daerah ada Panwa, PPK, PPS, KPPS, pemberitahuan dan pendaftaran. Tahap pelaksanaannya adalah penetapan daftar pemilih, pendaftaran, dan penetapan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, perhitungan. Terakhir adalah penetapan pasangan calon kepala daerah. Ada beberapa bentuk penyelewengan dalam pencalonan kepala daerah. Yang pasti ada money politik, intimidasi, dalam kampanye, kampanye negatif. Jadi dalam money politik dengan memanfaatkan masalah ekonomi maka akan semakin mudah diperalat. Diberi uang untuk milih calonnya kayak gitu ya. Intimidasi. Oknum pemerintah melakukan intimidasi dan memaksa warga untuk mencoblos salah satu salon, pemaksaan ya. Pendahuluan start kampanye merupakan tindakan paling sering terjadi. Jadi ada masanya ya untuk pencalonan ada peraturannya dimulai kapan, kemudian untuk kampanyenya kapan. Namun banyak sekali yang melakukan start lebih dulu penyebaran baliho-baliho kayak gitu, kemudian ke daerah-daerah belusukan atau TV spanduk yang kayak gitulah. Kampanye negatif, hal ini diduga karena kurangnya informasi masyarakat sehingga mereka hanya manut dengan orang di sekitarnya yang menjadi panutannya, termasuk hal-hal yang berbau fitnah, bisa menimbulkan kerusuhan.
Pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum legislatif berdasarkan pasal 22E Undang-Undang Dasar. Jadi untuk legislatif memang sudah diatur dalam konstitusi kita. Pemilihan umum dilaksanakan secara berjurdil setiap 5 tahun sekali ya. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah dari partai politik. Ya. Untuk DPR dan DPRD, sedangkan DPD perseorangan. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi atau KPU ya, Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap mandiri. Ya, harus seperti itu. Pemilu di Indonesia dilaksanakan sudah berapa kali? Tahun 1955 untuk yang pertama, selanjutnya adalah tahun 1971, 77, 87, salah. 77, 82, 87, 92, 99, 2004, 2009, 2014. Dalam perjalanannya sebagai sebuah negara yang berdaulat, rakyat Indonesia telah melakukan pemilu beberapa. Ini perwujudan dari demokrasi yang ada di Indonesia. Pemilihan tahun 1955. Ini pada masa Orde Lama. Ini adalah pemilu yang pertama. Tahap pertama dilakukan untuk memilih anggota parlemen. Siapa parlemen? DPR dan DPRD. Pada tanggal 29 September 1955, tahap 2 untuk memilih anggota konstituante. Ya, jadi konstituante baru terbentuk tahun 55 dan dibubarkan 59. Dengan adanya dekret presiden itu, maka Dewan Konstituante tersebut dibubarkan. Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember. Pemilu tahun 71 sampai 97. Ya, ini ada di buku kalian ya. 71 ada 10 partai. Kemudian bisa dilihat sendiri ada NU. Nah, jadi NU itu zaman dulu ada partai politik, kalau sekarang sudah berubah menjadi kelompok kepentingan ya. Dulu partai yang cukup kuat dulu itu. Zaman dulu pemilihannya adalah DPR sebanyak 460, di mana 360 orang dipilih, 25 orang diangkat presiden, 75 orang diangkat dari ABRI. Bisa dianalisis sendiri ya. Jadi pemilu ternyata ada yang diangkat ya. Contohnya dari ABRI ataupun diangkat presiden. Selanjutnya pemilu tahun 77. Peserta pemilu 3 partai politik, ada PPP, Golkar, PDI. Bukan partai politik. Begitu juga untuk selanjutnya. Ternyata ada 3 partai di mana yang lain juga merupakan peleburan dari partai politik tahun 77, 82 dan juga 8. Begitu juga dengan tahun 71 dan 97. Jadi DPR ada 500, MPR 1000. Jadi MPR di sini total DPR dan DPD ya. Artinya kalau 1500 DPR, 500 DPD ya. Pemilu reformasi tahun 99. Peserta pemilu ada 48 partai. Jadi ada yang mengawali mengapa partai politik di Indonesia cukup banyak ya. Itu berdasarkan pada maklumat nomor 3 Oktober 1945. Isinya itu adalah pembentukan partai politik. Ya. Semenjak itu partai politik yang ada di Indonesia pun semakin berkembang. Peserta pemilu ada 48 partai politik. Penyelenggaraan pemilu diserahkan kepada KPU. PNS tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik. Pejabat negara yang menjadi pengurus partai politik
Partai politik tidak boleh menjadi juru kampanye partai pembentukan badan pengawas. Tahun 2004, pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Tahap pertama, pemilihan DPRD dan DPR, DPRD, DPD. Tahap kedua, pemilihan presiden. Nah, kenapa di sini? Karena ada 2 kali putaran ya pada waktu 2004. Karena tidak memenuhi syarat sehingga dilakukan putaran 2 putaran pada tahun 2004. Tahun 2009 pemilu tahap 1. Ini sudah mulai seperti sekarang juga seperti ini ya. Ada 2 tahap ya pemilu. Tahap pertama pemilihan DPR, DPD, DPRD. Tahap kedua adalah presiden dan wakil presiden. Hingga sekarang prosesnya seperti ini. Bulannya pun sekitar April, Juli kayak gitu. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Sudah ada di konstitusi aturannya, pasal 6. Ya, pasal 6, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon presiden dan wakil mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara, dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau di total perolehan suaranya harus 50%. Kemudian di provinsi harus lebih dari 20%. Sedikitnya 20%. Harus lebih berarti. Kemudian yang lebih dari 20% tersebut paling tidak harus tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jadi kalau ada 34 provinsi, berarti setengahnya adalah 17 provinsi. Jadi harus lebih dari 17, paling tidak adalah 17 provinsi yang memiliki suara lebih dari 20%. Selanjutnya, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pilihan oleh rakyat secara langsung, dan pasangan memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Tata cara pemilihan lebih lanjut ada di Undang-Undang. Pasal 7 dan 9. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 kali masa jabatan. Jadi kalau sebelum amandemen kata-kata jabatan hanya sesudahnya dapat menjabat kembali dalam masa jabatan hanya 1 kali, ini tidak ada, ini baru ada setelah di amandemen. Oleh karena itu untuk sebelumnya memang presiden bisa menjabat cukup lama ya, karena aturan untuk menjabat setelahnya 1 kali baru ada setelah amandemen. Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama dan berjanji dengan sungguh-sungguh sungguh-sungguh di hadapan pemimpin MPR dengan disaksikan pimpinan MA. Ya, seperti contohnya tadi kasusnya Bapak Habibie seperti itu. Peran masyarakat dalam membangun kehidupan demokrasi. Apa peran masyarakat? Yaitu masyarakat menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, budaya, moral untuk menjaga dan mengawasi negara. Beragam dan pluralnya masyarakat dengan berbagai kepentingan bila dikelola dengan baik maka menjadi dasar penting dalam persaingan demokrasi. Selain itu, peran masyarakat juga memperkaya peranannya dalam partai politik untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Juga ikut menjaga stabilitas negara dan wadah dan seleksi lahirnya pemimpin politik baru serta menghalangi mendominasi
rezim otoriter. Fungsi utama masyarakat sipil. Masyarakat ikut mempengaruhi dalam kebijakan publik dengan menyampaikan aspirasi kepada DPR. Sebentar ya. Fungsi advokasi, masyarakat ikut mempengaruhi dalam kebijakan publik, ya. Kemudian fungsi empowerment, proses demokrasi bergerak memberdayakan masyarakat. Fungsi kontrol sosial, masyarakat bersama media menjadi pengawas dan mengontrol jalannya proses demokrasi. Ini adalah tambahan ya, tambahan di buku tidak ada. Mengapa kok sekitar tahun 50 sampai 59 di Indonesia memiliki bergonta-ganti kabinet hingga sampai 7 kali ya? Karena memang pada waktu itu Indonesia menganut demokrasi liberal. Jadi memang untuk demokrasi di Indonesia terbagi menjadi pada tahun 50-59 itu demokrasi liberal. Pada tahun setelahnya itu demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi liberal? Mereka menjalankan prinsip-prinsip liberal. Apa saja ya? Kemudian demokrasi terpimpin artinya terpusat. Bahwasanya seluruh aturan itu terpusat pada presiden dan tidak bisa diganggu-gugat untuk itu. Sedikit lagi ya, Ibu lanjutkan saja. Karena kan minggu kemarin kita terpotong karena cuti bersama. Untuk kabinet Natsir, ya itu berlangsung hanya 1 tahun. Berontakan, contohnya Gerai Aziz Apra, kemudian RMS yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, pada masa ini kabinet ini ya, selain itu kabinet ini juga tidak mampu menjalan apa ya namanya untuk perundingan Irian Barat ini bentar. Untuk Ramli ya enggak apa-apa ya. Ya Ramli enggak apa-apa wes aja WA ae gak iso buka Ibu. Yes, ya. Untuk kabinet Natsir dari Partai Masyumi. Jadi kalau sekarang kita menganut presidensil, artinya kita kepala negara dan kepala pemerintah itu dipimpin oleh presiden. Nah, kalau zaman ini ada perdana menteri. Sehingga untuk pemerintahan, untuk urusan-urusan pemerintahan seperti ekonomi, politik, budaya, keamanan, sosial budaya seperti itu dijalankan tugasnya oleh menteri, pertanggungjawabannya bukan ke presiden namun ke perdana menteri. Nah, yang terpilih ini adalah Nasir, di mana pada masa ini memang ada banyak sekali masalah
Dan masalah-masalah yang dihadapi dianggap tidak kabinet ini tidak mampu untuk menyelesaikannya, sehingga ada mosi tidak percaya dari PNI, kemudian kabinet ini dilengsarkan. Jadi dalam ciri atau dalam prinsip demokrasi liberal pada waktu itu memang seperti itu. Ketika ada mosi tidak percaya dari dari seperti ini ya, dari parlemen ataupun dari fraksi tersebut, maka bisa diturunkan. Kemudian diganti dengan Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman, Kabinet Sukiman ini dari partai apa ya? Dari partai PNI ya. Sukiman dari Masyumi, wakilnya ini dari PNI. Nah, lalu masalah apa yang timbul pada masa ini? Ada yang mendengar atau ada isu bahwa pada masa ini kan seharusnya Indonesia itu tidak memilih blok barat atau timur. Ternyata pada masa ini ada isu bahwa kabinet ini memilih blok barat, yaitu Amerika. Sehingga akhirnya ada mosi tidak percaya terhadap Sukiman, kemudian dilengsarkan atau diganti dengan Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo pun hanya berlangsung selama 1 tahun. Ya, jadi kalau Kabinet Wilopo ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan juga PSI. Namun ternyata pada masa ini, Kabinet ini banyak menghadapi krisis ekonomi, defisit negara, sehingga timbul gangguan dalam keamanan. Dan juga ada muncul gerakan-gerakan separatis juga. Kemudian munculnya peristiwa Tanjung Murawa, yaitu mengenai persoalan tanah perkebunan di Delhi yang terjadi bentrokan antara aparat dan masyarakat, di mana masyarakat mendapatkan dukungan dari PKI. Nah, kemudian pada masa ini, parlemen menganggap bahwa kabinet ini tidak mampu menjalankan tugasnya, sehingga kabinet ini sehingga parlemen mengusulkan kepada presiden untuk diturunkan dan diganti dengan kabinet Ali Sastro Amijaya yang berlangsung 2 tahun ya. Parlemen kabinet ini dari Partai Indonesia Raya, Partai Indonesia Raya PIR ya. Masalahnya apa pada masa ini? Jadi pada masa ini kabinet ini membuat sebuah program yang cukup bagus, namanya adalah program Alibaba. Ali adalah pribumi, Baba adalah Tionghoa. Pada masa ini diharapkan bahwa rakyat dan Tionghoa menjalin kerjasama. Kemudian pemerintah memberikan kredit kepada pengusaha tersebut untuk mengembangkan usahanya. Tapi ternyata ada penyelewengan di mana dana tersebut hanya dipakai oleh Tionghoa untuk memperkaya diri, sehingga masih tidak percaya lagi kepada kabinet ini dan diturunkan diganti dengan kabinet Burhanuddin Harahap. Apa masalahnya pada masa ini? Pada masa ini juga hanya berlangsung 1 tahun. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNS adalah oposisi. Ternyata aturan-aturan yang kebijakan-kebijakan Burhanuddin Harahap ternyata banyak menimbulkan mutasi dalam pegawai pemerintahan. Kemudian banyak timbul protes. Kemudian muncul mosi tidak percaya lagi dan diturunkan lagi. Selanjutnya Kabinet Sastro Amijaya II yang berlangsung 2 tahun. Pada masa ini didukung dari 3 parlemen, yaitu 3 partai, yaitu PNI, NU, dan juga Masyumi. Lalu masalahnya apa pada masa ini? Sebenarnya pada masa ini Ali Sastro Amijaya memiliki peranan yang cukup besar ya. Jadi beliau mampu membatalkan KMB atau konferensi meja bundar. Perjanjian KMB tersebut berhasil dibatalkan oleh Sastro Amijaya, di mana perjanjian tersebut banyak merugikan pihak. Nah, hasil dari KMB tersebut ternyata menuai banyak masalah juga,
yaitu gimana nasib-nasib pemodal pengusaha Belanda yang ada di Indonesia. Kemudian timbulnya perpecahan antara Masyumi dan TNI. Selain itu juga timbul gelombang anti Cina dari masyarakat sehingga pergolakan dan kekacauan yang ada di Indonesia cukup besar, yaitu di daerah Sumatera dan Sulawesi. Ya. Juga terjadi gerakan-gerakan separatis. Nah, masalah-masalah ini menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen, kemudian diturunkan dan diganti lagi dengan kabinet Juanda. Ini adalah kabinet terakhir. Kabinet Juanda adalah kabinet yang cukup berjasa juga ya. Kabinet Juanda ini disebut juga dengan kabinet Zaken. Apa itu? Nah, kabinet Zaken adalah isinya orang-orang ahli. Jadi bukan dari partai politik, tapi dari orang-orang ahli di bidangnya masing-masing. Namun ternyata pada masa ini juga bukan diganti ya, berakhir ya pada masa ini. Lalu perannya apa? Peran untuk Juanda, ya kalau kalian tahun materi-materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum wilayah yang di Indonesia ya. UNCLOS 1982 ini adalah berkat dari Perdana Menteri Juanda yang berhasil mengajukan di mana sebelumnya garis teritorial Indonesia hanya sebatas 3 mil. Sehingga setelah 3 mil adalah laut lepas. Contohnya antara Jawa dan Sumatera, Jawa dan Sulawesi itu kan jika lebih dari 3 mil maka di tengah-tengah itu kan laut internasional. Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu itu karena memang yang dianut adalah teritorial zone in maritim keringan ordonansi 1939. Namun berkat Juanda berhasil mengajukan kepada PBB mengenai garis-garis teritorial Indonesia antara batas-batas teritorial Indonesia antara 12 mil, 200 mil dan juga batas teritorial 12 mil, ZEE 200 mil dan kontinen kedalaman 150 meter. Berkat beliau, Indonesia benar-benar menjadi negara kesatuan seperti sekarang ini atau disebut UNCLOS 1982. Berakhirnya kabinet ini ditandai dengan dekret presiden. Apa itu dekret presiden? Isinya adalah pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar, dan tidak berlakunya lagi UUDS, pembentukan MPRS dan DPAS, kemudian berlakunya presiden atau berlakunya demokrasi terpimpin pada masa ini. Bisa dibaca di sampingnya ya, akhir masa demokrasi liberal. Oh, sudah selesai. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Kok belum? Udah selesai. Banyak banget, Bu. Bingung mau tanya apa. Makanya Ibu ngebut di pertemuan ini sehingga minggu depan kita ulangan harian. Ye. Ya, Bu. Ye. Berapa nomor, Bu? Sebelum ulangan harian ada yang ditanyakan? Soalnya berapa, Bu? Berapa nomor, Bu? Ini materinya 25 semuanya dah, Bu. Ya iyalah. Bab 2 ya bab 2 apa? Pokoknya bab demokrasi itu bab berapa? Semua bab itu, Bu, bab demokrasi. Iya kan intinya sudah Ibu kasih tahu kan lewat PPT. Iya, Bu. Siap. Ya kalian pelajari aja PPT itu jelas banget. Kalau mau penjabarannya yang ada di buku. Siap, Bu. Baik, Bu. Ada PPT 44 pertanyaan? lembar. Ibu buat 44 lembar itu per lembarnya dikit-dikit ya, biar cantik kelihatannya. Biar rapi, Bu ya. Kalau sak PPT banyak kayak gitu kan, umet. Bingung, Bu. Siap.
ini absen tanggal 23 itu yang ada di layar itu banyak yang kosong karena memang pada waktu itu mati listrik ya. Terus nggak ke save dong yang sebelumnya. Sekalian aja ibu tanya yang pertemuan sebelumnya masuk apa enggak ya. Ibu absen, nanti suaranya seperti biasa ya. Abdullah Afif. Itu Bu. Tadi Abdullah Afif itu masuk terus keluar, terus Mas masuk lagi nggak bisa. Sinyal mungkin ya. Iya punya sinyal biasanya. Gozali ada? Karantina KTI Bu. Desi? Azam ya, Azam. Azam Desi seperti biasa Bu. Fajar ada tadi. Hilda? Ada Bu tadi. Ada, Bu. Kemarin ada ya pertemuan sebelumnya? Ada enggak? Gak ada, Bu. Haniah? Keliru Ibu. Hadir, Bu. Kamilia? Hadir Bu. Haniah minggu kemarin ada enggak? Enggak, Bu. Kausar? Hadir, Bu. Kalki? Kalau kita tadi izin telat Bu, tapi nggak tahu sekarang masuk apa enggak. Halo Kalki? Enggak ada suaranya. Nggak ada sinyal paling Bu, katanya wifi-nya tadi agak kumat. Nanti suruh WA Ibu ya. Iya Bu. Abid? Halo Abid. Adlan? Hadir, Bu. Pertemuan sebelumnya ada ya Adlan? Enggak. Oh enggak. Kenapa enggak? Belum bangun. Akmal ada? Mal? Belum ada. Zaki? Tadi Zaki ada loh. Sinyal Bu. Ya nanti Tinggal suruh tidur, Ibu ya. Mahyan? Hadir. Kafif? Hadir. Nawal? Hadir Bu. Ryan? Royan di jalan Bu. Izin. Sabrina? Hadir, Bu. Surya? Nenek? Sauki? Noval, tadi ada? Kemana orangnya? Uut? Hadir, Bu. Yasmin? Hadir, Bu. Sekarang ke IPS ya. Bagas? Hadir, Bu. Afif? Hadir, Bu. Seno Yoso? Hadir. Fal
Arsi, Hadir, Bu. Diba, Saya, Bu. Eugene, Hadir, Bu. Ezra, Hadir, Bu. Mirah, Hadir, Bu. Hanum, Hadir, Bu. Sakib, tidak ada. Ulfa, ya udah keluar ya. Nadarina, Hadir, Bu. Norma, Hadir, Bu. Kumala, Hadir, Bu. Tata. Hadir, Bu. Ada sinyal Tata? Ada. Alhamdulillah. Emil, Hadir, Bu. Ramli tadi izin. Tadi masuk keluar masuk ya Ramli. Hadir, Bu. Tuh, katanya Baru masuk lagi. sinyal susah. Wong Jakarta masuk sinyal susah. Enggak, Bu, tadi bantuin Ibu. Telat masuknya. Telat. Reza, Hadir, Bu. Rohil, Hadir, Bu. Fani. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, IPS lengkap ya. Oke, karena sudah selesai, ya kalian juga akan ke pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri saja. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Pokoknya minggu depan soalnya 25 pilihan ganda semuanya ya. Pelajari saja. Yang ada di PPT itu sudah sangat singkat. Kalau ingin penjelasannya lebih lanjut ya yang ada di buku. Kalau nggak mau ruwet ya di PPT itu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Enggak. Ya. Tetap semangat di rumah ya, meskipun pembelajaran online, ya kapan lagi online ya kan? Kalau tidak saat ini dinikmati saja. Ibu akhiri. Dan jangan lupa tetap taati protokol kesehatan dan jangan lupa absen di e-learning ya. Ya, karena seperti biasa yang Ibu katakan sebelum-sebelumnya bahwasanya pengawas melihat kehadirannya itu lewat e-learning. Ibu jarang ngepost atau kalian jarang penugasan di e-learning, pasti mereka paham lah. Karena e-learning sering error ya. Jadi biasanya di kalian itu tulisannya terkirim, di Ibu enggak ada kayak gitu. Seringnya kayak gitu. Makanya Ibu jarang menggunakan e-learning. Lebih mudah pakai Zoom, Google Zoom gitu. Ya, Ibu akhiri. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga minggu depan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.